Shalom sahabat kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi hari ini di hari Rabu tanggal 5 Januari tahun 2022. Hari ini merupakan hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Sahabat kuntum yang terkasih, hari ini kita memiliki warna liturgi putih. Adapun tema kuntum pada hari ini adalah kasih Allah adalah orientasi perjalanan hidup kita. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 11 sampai dengan 18. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 72 ayat 1 sampai dengan 2, ayat 10 sampai dengan 13. Bait pengantar Injil diambil dari kitab 1 Timotius 3 ayat 16 dan bacaan Injil sendiri pada hari ini diambil dari Injil Markus 6 ayat 45 sampai dengan 52. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil kita pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33 dan Injil Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21. Adapun struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu tanggal 6 Januari tahun 2021 dan hari Rabu tanggal 8 Januari tahun 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita hari ini yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 45 sampai dengan 52. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka juga belum mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, hati yang degil seperti yang dialami oleh para murid Yesus Kristus saat melihatnya berjalan di atas air danau, telah membutakan mata dan membuat mereka tidak bisa melihat perbuatan ajaibnya dalam hidup dan kehidupan ini. Hati mereka belum terbuka bagi Yesus Kristus sebagai wujud pernyataan diri Allah. Sahabat kuntum yang terkasih, padahal suatu mujizat besar baru saja terjadi di depan mata para murid, di mana Yesus Kristus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Kita bisa lihat dalam Injil Markus 6 ayat 34 sampai dengan 44. Kedegilan hati para murid Yesus Kristus sepertinya juga bisa menggambarkan diri kita masing-masing pada saat ini, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Meskipun sudah mengalami banyak pertolongan dan perbuatan ajaib Allah Tritunggal Maha Kudus dalam hidup dan kehidupan kita selama ini, tetapi ketika mengalami masalah, maka kita seakan melupakan semuanya, lalu kemudian masuk dalam kecemasan serta ketakutan. Hanya dengan terus berusaha mendekatkan diri dan belajar mengenal pribadinya semakin dalam dan jauh, maka kita di dalam iman boleh percaya bahwa Ia selalu beserta kita dalam segala situasi dan kondisi. Dengan mengenal dirinya secara baik dan benar, maka ketika Ia hadir menenangkan kekalutan hidup dan kehidupan kita, kehadirannya sungguh-sungguh kita sadari dan rasakan. Bukankah dalam bacaan pertama pada hari ini, yang diambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 11 sampai dengan 18 sudah dinyatakan
pada ayat 16b bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, maka ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Bahkan pada ayat ke-18 dinyatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dari kedua ayat tersebut jelas terlihat bahwa di dalam kasih tersimpan sukacita berlimpah, sehingga pada akhirnya seseorang akan tergerak untuk memberikan yang terbaik dan terindah dari dirinya untuk sesama. Kasih Allah Tritunggal Maha Kudus hendaknya menjadi orientasi perjalanan kehidupan kita, karena dari situlah segalanya dimulai dan kelak akan berakhir. Kasih Allah Tritunggal Maha Kudus hendaknya menjadikan hidup kita juga semakin berarti, semakin kita mampu untuk hidup dimanapun dan dalam situasi apapun. Oleh karena itu, mari kita mantapkan hati kita masing-masing, mengingat bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus selalu ada di sekitar kita. Ia bahkan tinggal dan diam di dalam diri kita masing-masing. Kasih-Nya lah yang membuat kita ada, hidup, dan bergerak. Selamat pagi, terima kasih, dan salam.